Bahas santai bagi edukasi. Oke. Agak gugup ya? Nggak apa-apa. Oke, Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak sekarang kesibukannya? Ya biasa ya sebagai pengawas sekolah gitu ya. Keliling terus ke sekolah-sekolah. Oke. Sebelum kita ke pembahasan, kita kan belum kenal nih, ya. Kita belum kenal nih. Nah, Bapak boleh perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih. Nama saya itu dikasih orang tua namanya Sri Eko Bambang Setiantoro. Gitu ya. Panjang. Jadi dari nama itu harapan orang tua Sri itu mulia, gitu ya. Jadi ada sebuah doa dari orang tua bahwa saya menjadi orang yang mulia, gitu ya. Harapan orang tua. Oke. Walaupun entahlah sekarang ini sudah tercapai atau belum ya. Insya Allah. Cuma itu adalah sebuah harapan gitu dari orang tua. Makna dari kata Sri itu adalah mulia. Kemudian namanya Eko itu karena saya anak pertama ya, jadi saya dikasih nama Eko. Kemudian Bambang itu Bambang juga kan menunjukkan ya apa ya, ya semacam itulah kemuliaan juga ya. Kemudian Setiantoro itu diharapkan saya jadi orang yang setia kepada diri sendiri, setia Amin. kepada orang lain, setia kepada negara gitu ya. Jadi itu setia itu istiqomah lah gitu ya. Begitu barangkali. Saya juga belum perkenalkan diri Bapak. Ini Nama saya Selda, Bapak. artinya? Artinya itu dua nama negara. Selda itu Spanyol, Belanda. Kalau saya Bapak, perkenalkan saya Nur Wahyudi. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini itu panggilan akrabnya tuh seringnya bilang Pak Askur gitu. Tapi saya artikan sendiri kalau misalnya Askur itu adalah saya bersyukur. Ya, Bapak pada hari ini Bapak kan sebagai pembicara atau narasumber pada kegiatan IHT In-House Training di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Kalau boleh tahu Bapak untuk tema yang disampaikan itu tentang apa ya Pak? Jadi tema yang disodorkan oleh pihak sekolah kepada saya itu adalah tentang kegiatan pembelajaran, yaitu yang sekarang lagi pembelajaran mendalam dan pancawawiyah gitu ya. Jadi diharapkan para guru itu semakin mengasah diri ya. Saya sangat terkesan dengan guru-guru di SMK Cikalong itu yang sungguh luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Semangatnya, kemudian profesionalismenya itu sungguh luar biasa gitu ya. Sehingga saya sangat mengapresiasi lah pada bapak dan ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Cikalong. Ini yang keberapa kalinya Pak ke SMK Cikalong Kulon mungkin? Berdasarkan penugasan itu sejak bulan April kalau tidak salah ya. Bulan April saya diberi tugas di SMK Negeri 1 Cikalong. Ini sudah yang keempat barangkali. Oh, yang keempat. Keempat kali saya datang ke SMK Cikalong. Pertama kali melihat SMK Cikalong Kulon seperti apa Pak? Ya, ini kan sebetulnya saya sudah tidak asing lah Oh. dengan SMK Negeri Cikalong itu karena dulu waktu saya masih jadi guru kan sering ke sini. Karena banyak kawan-kawan saya di pertanian ya, khususnya Ibu Lia, Mas Solihin, terus Ibu Farida, terus Ibu Safaatun, ya. Kemudian ada beberapa guru lain juga yang sudah saya kenal, sehingga untuk Cikalong itu sudah tidak asing. Tapi ada perbedaan waktu pertama saya datang itu suasananya beda. Ya. Sudah semakin hebat lah sekarang. Alhamdulillah. Kalau Bulia sih kayaknya legenda sih kayaknya. Saya paling lama di sini. Salah satu yang paling lama di sini. Sebelumnya kan Pak Haji Wawan Ya, Pak Haji. Haji Wawan itu kan sudah pensiun sekarang. Bahkan Bulia itu guru saya juga waktu itu. Oh iya. Saya kan alumni sini. Ya saya dengan Pak Haji Wawan kenal.
Selanjutnya beliau ditugaskan di SMK Agra Bintang. Iya. Ya. Kemudian terakhir di SMK 1 ya. Iya, SMK SMK. 1 Cianjur kalau nggak salah. Sebagai kepala sekolah. Panjang mungkin perjalanannya Pak ya. Betul. Ya sudah, ada yang mau tanyakan boleh? Bapak, aku pengen menanyakan mengapa penguatan literasi menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi pembelajaran saat ini. Ya. Jadi memang itu salah satu ya PR bagi kita semua ya. Jadi kemampuan literasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu berdasarkan hasil penilaian dari lembaga disebut PISA itu ya. Nah ini kita termasuk ranking yang cukup di bawah gitu ya. Nah, sehingga kami dari Dinas Pendidikan itu bekerja keras lah bagaimana supaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi para siswa, khususnya di para siswa di SMK tingkat ya para siswa tingkat menengah, pendidikan menengah gitu. Itu yang harus perlu kita tingkatkan lagi gitu. Lagi kan kalau misalkan saat ini ya kita disuguhkan media sosial, Ya, kebanyakan netizen tuh lebih lihat covernya dulu, gambarnya dulu dibanding captionnya. betul itu. Jadi dia lemah lah Iya. literasinya gitu ya. Karena itu tadi maka tantangan lah bagi kita semua Iya. bagaimana untuk Meningkatkan kemampuan literasi tersebut gitu ya. para siswa. Secara digital pun gitu ya Pak. Iya. Makanya kan saya juga kan aktif di media sosial gitu Pak ya. Iya. Banyak orang yang sudah marah duluan, Iya. gagal melihat cover, ketika dibaca captionnya, oh seperti ini. Itu salah satu contohnya kalau media sosial. Jadi memang ada teori apa ya di situ orang melihat. Jadi supaya penasaran tuh bagaimana Hook ya, Nah, hooknya. ya. Saya penasaran maka dibuatlah judul gambar Yang mungkin- orang gampang marah. Iya, mungkin tidak sesuai dengan isinya, Iya. tidak sesuai isinya gitu. Jadi untuk hanya sekedar menarik gitu. Iya, sebagai penarik, sebagai hooknya. Makanya kita harus dibekali para siswa kita itu dengan kemampuan literasinya, supaya mereka jangan sampai tadi Iya. Gampang terdoa marah. terdoa gitu. Ya. Terus betul lah Iya. pada siswa itu. Ya, pertanyaan bisa nggak? Boleh? Bagaimana in-house training dapat meningkatkan kompetensi Pembelajaran ya? kompetensi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Ya. Jadi in-house training itu ya itu bahasa Inggris. Ya. Sebetulnya kalau kita Indonesia kan itu pelatihan di dalam lembaga kita. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari para guru gitu ya. Dalam hal pelayanan kepada siswa. Tugas guru kan diantaranya adalah tugasnya membimbing, mendidik, mengajar, ada menilai. Ya. Itu perlu harus selalu gitu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Iya. Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu Semakin maju berkembang maju. kita harus selalu mengasah diri. Gitu. Bahkan kami juga sebagai pengawas harus selalu meningkatkan kemampuan terus. Iya. Karena kalau tidak ya pasti ketinggalan. Maka kami juga harus ya selalu. Makanya kata orang itu harus belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada batas. Nggak ada batas. Untuk waktu belajar ini. Seperti ini juga Pak, kita podcast juga kan ini salah satu pembelajaran mungkin anak. Ya, banyak hal yang bisa kita Iya, pelajari iya. di kegiatan podcast ini. Kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, kemampuan banyak hal yang bisa didapat dengan kegiatan ini. Ya. Jadi alhamdulillah saya sangat gembira.
bahkan kepala ibu PLT kepala sekolah kita juga Pak, itu kan membuat suatu program kayak program menulis, membaca, itu diterapkan oleh guru-guru dan juga pada para siswanya. Ya, salah satunya seperti itu supaya meningkatkan literasi di kalangan di warga SMK Cikalong Kulon. Ya. Jadi memang ada kegiatan yang terarah untuk guru-gurunya supaya semakin terasa. Iya. Memang literasi ini memang untuk saat ini memang harus benar-benar dikembangkan. Ya, karena literasi itu adalah sebagai gerbang ya. Iya. Gerbang untuk memasuki sebuah informasi, nah itu melalui literasi. Jadi kadang-kadang agak miris kalau kita lihat kemampuan literasi ini kita semakin karena dulu itu kalau kita membaca pasti ada satu hal yang baru lah. Oh ini baru. Nah kalau kita merasa udah selesai, wah itu bahaya. Iya. Apalagi generasi sekarang itu mungkin lebih ke instan gitu ya Pak ya. Tinggal chat langsung muncul secara rangkuman toh. Langsung. Jadi karena sekarang ini serba ingin cepat. Iya, ingin cepat. Ingin mudah. Iya. Padahal kan kita tuh nggak tahu apakah ini benar atau iya. tidak. Sumbernya dari mana mungkin kita belum tahu. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah informasi ya. Jangan sampai kita kebablasan. Iya. Akhirnya jadi persoalan. Jadi kebiasaan yang tadinya serba instan mungkin Pak ya. Jadi kebiasaan jadi malas. Salah satunya juga kan ya Pak. Iya, jadi akhirnya dilemahkan kita. Iya. Karena tidak dilatih gitu. Karena atau kita mau buat kan harus latihan. Harus jadi pembiasaan juga. Makanya seorang atlet itu kan latihannya lebih keras untuk bisa jadi juara itu. Bahkan porsi latihannya 2 kali lipat dari pertandingan biasa. Misalnya kalau sepak bola itu 2 kali 40 menit, berarti harus 2 kalinya, berarti 4 kali 40 menit itu harus siap. Iya. Kalau dilatihnya begitu nanti enteng kan. Benar-benar harus jadi pembiasaan buat kita juga gitu Pak ya. Di masa modern saat ini, serba instan ini. Ya Bapak, kalau boleh tahu Pak, harapan Bapak setelah menyampaikan tadi materi yang disampaikan kepada para guru, harapan Bapak nanti ke depan apa sebenarnya? Ya harapannya sesuai dengan tugas saya sebagai pengelola sekolah. Ya para guru itu semakin kompeten dalam kegiatan mengajarnya, kemudian bisa kalau gurunya kompeten maka nanti lulusannya akan semakin bagus. Amin. Sebagai generasi muda harapan bangsa, sekarang kita ngeri dengan anak-anak SMK yang sudah mulai suka tawuran, kemudian hal-hal yang terlibat penyalahgunaan obat, itu kan kita ngeri. Sementara mereka itu kan sebagai calon generasi penerus. Nanti setelah kami pada tua kan mereka yang akan menggantikan. Kalau mereka yang lemah berarti waktu aja gitu kehancuran. Jadi harapannya dengan gurunya hebat maka akan dihasilkan lulusan yang hebat sehingga bisa melanjutkan cita-cita bangsa. Juga dapat bisa bersaing gitu Pak ya. Bisa bersaing lebih jauhnya atau bisa bersaing. Ya minimal bisa eksis di negeri sendiri. Iya. Apalagi kalau sudah bisa bersaing ya itu lah luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Kita sudah ngobrol-ngobrol, kita dapat pembelajaran yang menarik hari ini. Tentang bagaimana literasi itu harus dapat ditingkatkan setingkat-tingkatnya. Bagaimana nanti generasi ini nanti ke depan bisa berkembang dari segi aspek apapun mungkin ya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Maaf mohon waktunya. Kita tutup dulu hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, see you. Terima kasih Bapak.